satu kawasan konservasi itu dia hanya akan baik dan dia berlanjut ya, berkelanjutan dan memiliki manfaat baik secara biologi maupun secara ekonomi apabila masyarakat yang hidup di dalamnya itu mendapat manfaat. Jadi itu yang poin pertama. Sahabat Biotrop, jumpa lagi pada podcast Biosync Simeo Biotrop. Saat ini saya kehadiran salah satu tamu senior yang sudah cukup lama saya kenal, yaitu Dr. Victor Nikejulu. Beliau adalah Senior Advisor Konservasi Indonesia, yang tentunya kita akan mencoba mendiskusikan isu yang lagi aktual saat ini soal proteksi dan produksi. Jadi sebenarnya isu ini Pak Victor ya, saya panggil aja Bang Victor lah saya kira ya, lebih enak ya supaya lebih kesan muda ya. Mudah-mudahan sehat Pak gitu. Amin. Gitu ya. Terima kasih. Nah, tentunya sering didikotomikan ya antara proteksi dan produksi sebenarnya. Nah, sebenarnya kenapa sih orang dulunya sering mendikotomikan hal ini? Barangkali mungkin bisa cerita sedikit pada sahabat Biotrop, Pak Bang Victor begitu. Ya. Terima kasih Pak Direktur Biotrop, sahabat Biotrop semua. Dikotomi itu muncul karena memang pada awalnya ketika kita membangun proteksi atau konservasi, unsur-unsur ekonomi, livelihood, dan keberlanjutan, dalam arti keberlanjutan manfaat ekonomi itu tidak diperhatikan. Kemudian di satu sisi kalau produksi juga digenjot, ditingkatkan tanpa memperhatikan yang disebut dengan aspek-aspek keberlanjutan dan perlindungan. Nah, itu akibatnya. Jadi akibat dari itu berjalan sendiri-sendiri, tetapi belakangan ini sudah mulai dipahami bahwa kedua hal ini harus digabungkan atau diintegrasikan demi keberlanjutan, demi untuk produksi yang berkelanjutan, dan demi untuk keamanan proteksi yang mendukung produksi, maka kedua aspek besar ini harus disatukan atau diintegrasikan. Ya, Bang Victor, kan ketika kita bicara proteksi, orang pasti akan terbayang soal konservasi ya. Tidak hanya kaitannya di terestrial, tetapi juga di wilayah pesisir dan laut gitu ya. Nah, ini juga pasti ada hubungannya dengan konservasi. Itu pasti akan memprotek satu biodiversity tertentu mungkin ya. Betul. Nah, barangkali ini artinya bisa dilihat kenapa kita harus memproteksi biodiversity dan kenapa pula bahwa ini akan ada manfaat terkait dengan produksi. Ini mungkin barangkali bisa diceritakan kepada para sahabat Biotrop. Ya, jadi begini Pak Direktur, kalau kita memperhatikan sekarang ini bahwa proteksi atau konservasi itu selama ini hanya dipikirkan tentang manfaat ekosistemnya tanpa memperhatikan manfaat ekonominya. Ya, dengan adanya proteksi yang baik, maka kita berharap bahwa akan terjadi yang disebut dengan spillover ya, spillover artinya apa sih bahasa Indonesia? Spillover itu artinya kelebihan dari perkembangan satu populasi atau spesies ya di dalam kawasan yang diproteksi atau konservasi, sehingga terpaksa karena daya dukung kawasan proteksi atau kawasan konservasi itu yang terbatas, maka dia keluar dari sana. Individu atau populasi itu keluar dari, dia spill over ke area yang lain, dan area itu adalah area produksi. Termasuk ketika kita bicara ikan-ikan target yang selama ini diambil oleh para nelayan. Betul. Yang berada dalam satu kawasan konservasi. Betul. Di wilayah pesisir dan laut. Iya. Begitu. Iya. Jadi ada dua Pak Direktur. Jadi ada dua fungsi dari kawasan konservasi itu. Yang pertama, dia adalah daerah di mana ikan-ikan yang berada di daerah penangkapan datang ke kawasan konservasi untuk spawning ya, jadi sebagai spawning area dan nursery area. Itu pemijahan ya, sebagai daerah tempat pemijahan dan tempat dia bertumbuh dari, kalau lebih simpelnya melahirkan kan? Iya, melahirkan. Setempat dia melahirkan, hamil ya gitu ya. Betul, dari melahirkan kemudian remaja sampai dia dewasa. Kemudian setelah itu dia akan keluar. Dia akan keluar dari kawasan proteksi ya. Betul, ke kawasan produksi.
Nah, di sanalah dia ditangkap. Jadi ini ada dua fungsi. Ya. Fungsi sebagai kawasan tempat dia tadi bertumbuh berkembang. Lalu yang kedua, dia sebagai tempat yang memproduksi, menghasilkan sehingga terjadi spillover atau keluar dari kawasan proteksi ke kawasan produksi. Jadi itu adalah prinsip yang disebut dengan proteksi dan produksi. Ya, jadi sebenarnya tadi dikatakan oleh Bang Victor soal keberlanjutan. Ini menarik saya kira ya, karena ini khususnya kita bicara di laut ya, kan kita ada penangkapan ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau tanpa diproteksi, kemungkinan besar penangkapan lama-lama akan terjadi overfishing atau kelebihan tangkap. Betul. Nah, mungkin ini bisa ceritakan manfaat, apakah juga bermanfaat dalam konteks kita membuat perikanan terukur kalau saat ini ya, istilahnya KKP ya gitu kan, terukur. Barangkali mungkin bisa diceritakan. Ya, saya melihat bahwa program proteksi produksi ini sesuai dengan program KKP. Ada 5 pilar program KKP dan 2 di antara pilar itu adalah yang disebut dengan pengembangan kawasan proteksi tadi, kawasan konservasi. Bahkan target pemerintah sampai sekitar 99,7 juta hektar tahun 2045, sebelum tahun 2045. Jadi itu cukup banyak, 30% dari perairan Indonesia. Ya, itu adalah kawasan proteksi. Nah, dengan perikanan terukur itu artinya bahwa perikanan terukur hanya bisa berlanjut ya karena dia dijamin oleh suplai ikan yang berasal dari kawasan proteksi. Ya, jadi itu keterkaitannya. Jadi kalau kita punya perikanan terukur dengan jumlah tertentu, dengan kuota tertentu, pertanyaannya kalau ditangkap, dari mana sumbernya? Dari mana suplainya lagi? Ya. Tapi menarik ketika kita melihat ada sekitar 11 WPP ya di Indonesia. 11 WPP. Nah, barangkali apakah Bang Victor punya masukan terkait dengan penzonasian WPP yang ada? Kaitannya dengan tadi ada yang diproteksi juga kan? Ada WPP yang diproteksi kalau yang di bagian paling timur. Apakah 718 atau 715 begitu ya? Tapi ada yang dijadikan tempat produksi begitu. Nah, apakah mungkin itu sudah balance menurut Bang Victor gimana? Masukan nggak kira-kira buat pemerintah nih? Ya, kajian yang dilakukan oleh Konservasi Indonesia yang kami kerjasama dengan kementerian terutama ya KKP atau pemerintah Indonesia, yaitu kita menentukan jumlah kawasan konservasi atau luas kawasan konservasi di setiap WPP. Namun demikian dari studi kita yang terakhir, katakanlah Laut Banda. Laut Banda itu WPP 714 ya. Ternyata proteksi Laut Banda dia itu bermanfaat untuk 718 Arafura dan bermanfaat untuk 715 dan sebaliknya. Kami pernah melakukan larva study ya, jadi larva dispersal dan kami ketemukan bahwa ikan-ikan yang melahirkan, tadi kita pakai istilah itu ya Bang, melahirkan dan memijah di Raja Ampat itu berdampak sampai di 718 di Arafura. Jadi proteksi produksi ini bukan hanya melindungi ikan di WPP tersebut, tapi juga bisa lintas WPP. Nah, itu untuk jadi sana. Tapi pertanyaan oleh masyarakat awam, ketika sudah diproteksi misalkan di Raja Ampat ya, Raja Ampat itu terkenal nih sahabat biotrop ya gitu ya. Nah, apakah masyarakat khususnya nelayan masih bisa nggak nangkap ikan di daerah itu? Barangkali ini perlu disampaikan juga. Ya, di setiap kali kami pengembangan protected area ya atau kawasan konservasi, maka ada area, ada zona di dalam kawasan konservasi itu yang memberikan izin, masih memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal, ya penduduk lokal untuk menangkap, melanjutkan praktek atau tradisi mereka selama ini. Nah, itu yang disebut dengan kawasan atau zona pemanfaatan terbatas dan berkelanjutan. Itu penting ya. Artinya nggak boleh pakai alat-alat yang merusak. Termasuk itu ya. Artinya bukan berarti ketika sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi itu nggak boleh dimanfaatkan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Di sana masih bisa produksi tapi menggunakan rezim pada kawasan konservasi. Betul ya. Di zona di zona pemanfaatan terbatas, bukan di zona intinya ya, karena di setiap kawasan konservasi ada zona intinya. Jadi masyarakat masih bisa memanfaatkan itu, bahkan masyarakat bisa memanfaatkan yang tadi kita sebutkan dengan spillover dari kawasan inti ke kawasan yang pemanfaatan kawasan pemanfaatan. Nah, itu kadang-kadang yang salah dipahami oleh pengguna kawasan konservasi ya atau di wilayah laut kita. Ini menarik saya kira begitu ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat peran konservasi Indonesia, kan sudah lama ya di Indonesia begitu kan ya. Ya, Itu di mana saja daerah-daerah yang sudah dibina oleh konservasi Indonesia. Iya. Ya, para sahabat biotrop, selama ini kami memang bekerja di Papua Barat dan di sana kami mengembangkan hampir 5 juta hektar kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan NGO-NGO lainnya, terutama NGO lokal, LSM lokal. Kita sudah membina sekitar 5 juta hektar di kawasan Papua Barat dan Papua Barat Daya, di 2 provinsi itu ya. Kemudian kita sekarang kembangkan di Maluku, terutama di Wetar, di Belu, kemudian di NTB itu di Teluk Saleh, lalu kemudian di Bali, di seluruh Pulau Bali lah ya, kita kembangkan di sana karena ada jaringan jejaring kawasan konservasi di Bali. Dan kemudian di Bintan, di Indonesia Barat kita kembangkan di Bintan ya. Jadi Bintan bagian timur dari Pulau Bintan kita kembangkan. Jadi in total, secara total mungkin sekitar hampir 8 juta hektar kawasan konservasi yang sudah dibina oleh cukup luas ya. Cukup luas di seluruh Indonesia. Kalau kita hitung persentasenya udah cukup lumayan banyak dari target 20 juta pada saat itu ya. Iya, saat itu Sekarang ya. ada 30 juta. Sekarang ya 30 juta, tetapi kemudian nanti 2045 menjadi 97 juta. 60 juta, Iya. 10 juta hektar. Iya. Berarti ya sekarang ini kan menjadi sebuah tantangan ya bagi kita semua nih sahabat biotrop ya. Artinya ke depan apa langkah-langkah yang bisa direkomendasikan oleh Bang Victor supaya konsep proteksi dan konservasi terus kita bisa kembangkan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir dan laut? Iya Bang, kami menyadari betul ya bahwa, dan ini berulang kali kami sampaikan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa satu kawasan konservasi itu dia hanya akan baik dan dia berlanjut ya, berkelanjutan dan memiliki manfaat baik secara biologi maupun secara ekonomi apabila masyarakat yang hidup di dalamnya itu mendapat manfaat. Jadi itu yang poin pertama. Artinya bahwa kalau sampai masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konservasi, berdiam di dekat kawasan konservasi dan bergantung pada kawasan konservasi tidak mendapatkan manfaat, maka itu tantangan ke depan. Masyarakat harus mendapatkan manfaat ya. Yaitu mungkin yang kedua. Yang kedua, kami ingin mengembangkan sistem ya, atau mengembangkan kebijakan ya, membantu pemerintah mengembangkan kebijakan supaya manfaat yang diterima akibat kawasan konservasi di daerah produksi tadi itu bisa diperhatikan dan dikembalikan sebagian manfaat itu atau keuntungan itu untuk mengelola kawasan konservasi. Iya, jadi istilahnya begini, pendapatan dari nelayan-nelayan besar yang bisa mendapatkan menangkap ikan dengan baik di kawasan produksi, harusnya mereka juga berinvestasi dalam tanda petik. Iya, artinya kawasan konservasi itu harus self financing, itu yang kedua. Betul, financing. Betul sekali. Betul. Ada lagi? Nah, yang berikut yang paling penting yaitu yang kami sebut dengan, kalau istilah kami nggak tahu di biotrop ya. Jadi kalau istilah kami itu yang kami sebut dari upland atau kita sebut reach ya, reach to reef. Jadi kita harus melihat integrasi antara kawasan konservasi dengan daerah terestrial, daerah pulau ya, yang ada di sekitar kawasan konservasi. Karena kalau kita hanya mengelola kawasan konservasi saja dengan baik tanpa memperhatikan uplandnya ya, maka lama-kelamaan akan rusak juga. Jadi kegiatan di darat sangat mempengaruhi. Ya, artinya yang ketiga itu adalah integration from mountain to the ocean kalau bahasanya semiobiotroph ya. Betul. Future generation, itu generasi yang akan datang. Betul. Kan? Nah, betul. Tapi ini ada yang paling penting lagi kalau kita lihat sebenarnya konteks proteksi dan produksi, bahwa apakah ini juga ada kaitannya dengan integrasi yang saat ini sedang kita katakan sedang hangat isunya soal blue carbon, Iya, salah satu komponen di dalam kawasan konservasi itu adalah mangrove ya. Dan yang kedua adalah seagrass. Dan selama ini pendekatan dari kita untuk membangun kawasan konservasi yaitu berdasarkan atas coral reef, jadi terumbu karang. Biodiversity terumbu karang. Tapi belakangan ini kami sudah diskusi dengan Kementerian Kelautan Perikanan bahwa ada kemungkinan akan mengembangkan yang disebut dengan kawasan konservasi berbasis blue carbon ekosistem, ya, karbon biru, ekosistem karbon biru.
Dan ekosistem karbon biru itu adalah mangrove dan lamun, padang lamun. Jadi ini juga harus kembangkan ke depan karena padang lamun dan blue carbon dan mangrove ini adalah daerah tempat melahirkan, rumah sakit melahirkan dari banyak ikan-ikan seperti kepiting, udang, ya ada dugong, turtle, penyu. Itu adalah tempat-tempat di padang lamun kan ya. Juga ikan beronang seperti itu. Sebenarnya tidak hanya kita memproteksi mangrove seagrass itu untuk kepentingan cadangan karbon atau serapan karbon, tapi juga sekaligus sebenarnya menyediakan rumah bagi berbagai macam jenis berbagai jenis dari ikan-ikan. Ini penting nih sahabat biotrop, saya kira kalau kita bicara panjang lebar lagi nih lama lagi nih Pak ya gitu ya. Nah, artinya bahwa kalau kita katakan bahwa proteksi dan produksi itu merupakan bahagian dari bagaimana kita menyediakan ataupun mensuplai dari food. Betul. Bukan begitu? Betul. Mungkin bisa cerita sedikit. Iya. Jadi yang disebut dengan program yang disebut dengan Blue Food Blue Food atau pangan biru itu sebetulnya program perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan, yang diperoleh dikembangkan secara berkelanjutan karena tadi ada unsur proteksi itu. Tanpa unsur proteksi, blue food itu atau pangan biru itu nggak bisa berkembang. Intinya memang bahwa kita perlu menyelamatkan biodiversity yang ada di wilayah coastal and marine. Sambil juga sebenarnya juga kita punya kepentingan untuk blue food gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 B ya gitu ya. B pertama adalah blue carbon. B kedua adalah blue economy. B yang ketiga adalah blue food atau blue livelihood. Nah, artinya integrasi tadi production atau produksi ada hubungannya dengan blue economy barangkali ya. Betul. Bisa diceritakan sedikit tentang hal itu. Iya, karena blue economy ini unsur utama dari blue economy itu adalah keberlanjutan sebetulnya kan. Jadi ini kan membawa konsep green economy yang ada di terestrial ke lautan ya, dan blue economy itu ada 3 unsur penting dari blue economy itu. Yang pertama adalah keberlanjutan, yang kedua adalah inclusiveness. Jadi bagaimana orang-orang di sekitar daerah pantai pesisir itu mendapat manfaat ya, dan yang ketiga yang paling penting itu bahwa dia akan menyiapkan yang tadi kita sebut dengan sustainable financing ya. Jadi sustainable financing. Ya, dalam rangka mengelola. Tapi manfaat yang paling besar harus local indigenous atau community yang ada di wilayah itu yang lokal ya. Ya, yang tadi disebut barangkali blue livelihood itu ya. Blue livelihood ya. Itu harus menjadi utama. Karena memang kawasan konservasi bahkan kawasan produksi pun sekalipun ya, dia hanya akan dikelola dengan baik apabila masyarakat yang ada di situ ya yang mendapat manfaat yang pertama kali. Kalau mereka tidak dapat manfaat, mereka tidak akan menjaga kan dan mengawasi. Saya kira Bang Victor terakhir bahwa apa yang dilakukan kaitannya dengan proteksi dan produksi pasti ada hubungannya dengan Sustainable Development Goal barangkali ya, atau pembangunan tujuan pembangunan berkelanjutan yang sedang kita targetkan dari 2015 sampai 2030 barangkali gitu kan ya. Apakah memang ini merupakan bagian dari itu mungkin? Betul. Jadi proteksi produksi itu mendukung SDG 14 ya. Tapi di saat yang sama juga SDG 1 dan 2 ya. Jadi poverty alleviation, pengentasan kemiskinan ya. Kemudian juga human development di SDG itu juga kita sasar ya, kita arahkan ke sana. Jadi sebetulnya tidak hanya fokus di SDG nomor 14 ya, tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 14, tapi juga yang lain, terkait dengan yang lain. Apalagi kalau kita ngomong tadi mengenai proteksi produksi. Proteksi produksi itu udah pasti di samping 14, juga kita ingin tadi, karena fokus utama kita atau variabel indikator yang paling penting itu yaitu bahwa local people ya, penduduk lokal. Atau kita sebut di sini Bang, di kami di KAI itu kami sebut dengan IPLC. Apa itu? Indigenous people, masyarakat asli dan local community. Jadi IPLC penduduk asli dan komunitas lokal. Itu adalah yang selalu kita pertimbangkan. Bagian dari IPLC itu ada generasi muda. Barangkali ada pesan-pesan nih buat generasi muda, sahabat Biotrop atau di indigenous people ya, ada di sekitar kawasan yang proteksi dan produksi barangkali. Ya, saya ingin sampaikan buat sahabat Biotrop ya, generasi muda, bahwa
Anda semua atau kalian semua adalah yang harus menjadi ada dua hal. Pertama, Anda harus jadi guardian. Anda harus adalah orang yang menjaga dan mengawasi lingkungan tempat Anda tinggal ya, bekerja dan hidup ya. Itu yang pertama ya, dengan macam-macam cara. Cara yang pertama itu yaitu pendidikan lingkungan itu harus Anda tingkatkan. Itu paling penting ya, pendidikan lingkungan. Yang kedua yaitu bahwa harus mengembangkan inovasi teknologi yang bukan teknologi yang tinggi-tinggi amat, tapi ramah lingkungan. Dan bisa meningkatkan daya dukung. Betul, ramah lingkungan. Dan yang ketiga ya pengetahuan tradisional atau kami sebut dengan indigenous knowledge ya. Indigenous knowledge ini bukan berarti ketinggalan zaman. Ya seringkali kan generasi muda berpikir saya harus punya pengetahuan yang baru. Padahal pengetahuan dan kearifan nenek moyang kita itu jauh lebih penting ya, itu sangat penting karena sangat spesifik di setiap daerah dan itu perlu dijaga. Jadi tolong perhatikan hal itu dan itulah yang nanti dipakai sebagai modal dasar untuk bagaimana proteksi produksi ini bisa. Iya, baik sahabat Biotrop, saya kira kita sudah bicara panjang kali lebar soal proteksi dan produksi. Di akhir segmen ini saya ingin mengatakan bahwa kita memang perlu melakukan proteksi khususnya untuk keanekaragaman hayati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa no biodiversity, no food. No food berarti no life. Nah ini barangkali inilah yang harus kita dekatkan kesadaran bersama. Mudah-mudahan bahwa integrasi konsep proteksi dan produksi ini menambah kekayaan pengetahuan kita dalam rangka menuju ataupun mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tidak hanya soal bagaimana menyelamatkan lingkungan, tetapi adalah bagaimana mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Sekian sahabat Biotrop untuk episode kali ini. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semua, khususnya generasi muda dan para sahabat Biotrop. Terima kasih.